Ternyata DNA pun sudah menghasilkan beberapa orang sukses dan orang kaya. DNA berhasil, ya, berhasil membuat, mencetak, ya, orang-orang yang berhasil. Siapa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama ada yang namanya tidak mau disebutkan, tapi gini, dia sempat kasih testimoni ke saya. Saya kerja di hotel 2 tahun, gaji saya hanya 2,5 juta. Di DNA 6 bulan sudah digantikan income saya 2 tahun di perhotelan. Benar nggak? Kita cek. Nah, saya minta dashboardnya, biar yakin dong, biar pasti dong. Ternyata dashboardnya sudah paid-nya 2.126. Oh, commission walletnya ada, total downline-nya ada. Nah, namanya tidak mau disebutkan. Tapi ada satu orang namanya disebutkan. Nah, namanya adalah Dewa Ayu Made Putri Anggreni. Wah, sudah pasti ini adalah orang Sumatera. Oh, salah, orang Bali. Sudah Dewa, sudah Made, sudah Putri lagi, udah pasti. Ya. Nah, dia penghasilannya berapa sampai detik ini? Nah, sudah gold belum? Yang saya tahu dia sudah gold, cuma berapa bulan gitu ya. Saya agak lupa datanya ini. Nah, dia sudah withdrawal kurang lebih sebulan ini 1.800. Kalau kali 13.000 sudah dapat berapa? Nah, ini lagi pada PPKM. Ini lagi pada bahasa kasar saya sudah lockdown. Tidak boleh kerja, WFH, di rumah, makan pun harus di rumah, segala macam. Ini menghasilkan sebulan 1.800. Halo? Nah, ada lagi nggak? Ada, saya kasih lihat lagi. Siapa nih? Nah, karirnya di asuransi 14 tahun. Oh, capai gold cuman 2,5 bulan, 2,5 bulan. Asuransi rata-rata, nih penghasilan jadi ngomong sendiri testimoninya, 20 juta per bulan. Alhamdulillah, dengan bisnis DNA ini saya mendapatkan 20 juta tersebut dalam waktu 3 bulan. Dan insya Allah supaya meningkat setiap bulannya. Nah, ada nggak orangnya? Nah, nih, namanya Pak Hendra Wijaya. Tuh, wih, sudah keren nih, sudah trainer for trainer di Surabaya, speaker meeting leader, sudah di Aksa. Wih, penghasilannya berapa sekarang? Tuh, sebulan 1.800. Lagi pandemi, dia bisa menghasilkan sebulan ke 13.000, saya rasa lebih dari 20 juta. Komisinya sudah ada, total downline-nya sudah kelihatan. Pemasukan tiap bulannya sudah tahu. Nah, orang-orang jadi kan bisa ngitung nih. Nah, kalau saya nggak bisa ngitung ini. Ada lagi nggak? Ada. Ada ibu rumah tangga dalam jangka waktu 3 bulan sudah mencapai gold. Wih, 3 bulan mencapai gold. Wih, serem sekali. Nah, seremnya apa nih? Ini sudah withdrawal ini 11.000. Wih, serem sekali. Jumlah downline-nya dong 412 3 bulan. Nah, gimana cara mencapai ini? Nantikan esok hari. Nah, esok hari itu bahas tentang bisnisnya. Gimana dapat bisnis 3 bulan dalam gold, bisa dapat downline 412, dapat menghasilkan adalah 11.747. Nah, nonton Zoom-nya esok hari. Kasih tahu, Pak, gimana cara-cara supaya yang apa dibilang Pak Abe itu bisa nggak sih? Bener nggak sih? Kalau dashboard nggak bisa bohong lah. Ya, sudah ketahuan. Ya, terus ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Nah, ini orang pengalaman cukup lama juga. Nah, latar belakangnya adalah financial manager salah satu broker lokal di Indonesia selama 14 tahun. Wih, selama 14 tahun. Capai ranking platinum cuman dalam jangka waktu 5 bulan. Wih, platinum berarti gold, platinum ya, betul ya? Kalau saya salah koreksi. Untuk income di tempat sebelumnya dalam kurun waktu 14 bisa dicapai DNA dalam kurun 5 bulan. 14 tahun cuma dapat berapa dong? Kan begitu kita mikirnya. Kok dia bisa capai di DNA dalam waktu 5 bulan? Kita lihat dashboardnya. Telanjang semua di sini. Serem. Sudah dapat 35.078. Boleh 35.000 berapa itu? 400-an ya? 400-an loh. Wih, total downline-nya 1.000. Wih, keren kali nih. 1, 2, 3, 4. Angka cantik nih. Baru lihat saya. Loh, commission wallet-nya sudah 3.400. Ini update-nya hari Senin. Ya, ini update-nya hari Senin. Jadi bayangin sudah dapat berapa? Platinum kurang lebih penghasilannya segini. Kurang lebih. Kalau gold kurang lebih segitu penghasilannya tadi yang saya ngomong. Artinya apa? DNA berhasil mencetak. Kenapa orang juga sukses di masa pandemi? Kenapa orang kaya bisa ada di masa pandemi? Cuman satu. Dia bisa melihat sebuah peluang. Dia bisa melihat sebuah celah. Dia ngerti dan dia paham dan berani melangkah. Sampai detik ini, DNA tetap mencetak atau menghasilkan orang-orang yang sukses. Wah, keren. Kenapa? 4 sebab semakin cuan di masa pandemi. Nah, sebabnya ada 4 sebab. 4 sebab kenapa orang semakin sukses di masa pandemi. Nah, lihat yang pertama, beli aset bukan beli liabilitas.
Ya, jadi beli barang yang secukupnya, fungsinya cukup beli, jangan buat gaya. Biasanya kalau orang buat gaya itu adalah orang OKB, ya. Mereka suka pamer, nah, mereka suka terlihatan kaya, sebenarnya mereka belum tentu benar-benar kaya, tapi kalau masuk di DNA, kalian yang rasain. Nah, Pak, waktu orang lagi susah, waktu orang lagi apa, Pak, saya nggak pusing, Pak. Kenapa? Karena saya ada di track yang benar. Masuk ke track industri digital, sudah pasti oke. Kenapa? Salah satu sebabnya, beli aset. Asetnya apa? Aset digital boleh nggak? Boleh. Aset konvensional saat ini jangan dulu. Ya, mohon maaf, hari ini jangan dulu. Jangan ambil beli ruko, jangan beli properti dulu, karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau mobil sekarang kan murah, Pak. Ya boleh, tergantung. Tapi saran saya pribadi, jangan dulu. Ya, tunggu nanti waktunya. Yang kedua, kenapa orang kaya semakin kaya di masa pandemi? Nah, mereka berinvestasi. Orang kaya cenderung menghasilkan uangnya pada dua hal. Yang pertama, berinvestasi. Nah, yang kedua, beramal. Oh, tim sentral sudah buat ini. Terutama di Bali, di Medan, ya. The nextnya nanti di Bandung sudah buat. Ya, nanti mungkin di Cikarang atau mungkin di mana segala macam. Inilah tingkat sukses. Orang sukses adalah beramal. Bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa besarnya, tapi kerelaan itu yang paling utama. Ya, saya punya agama simpel, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, itu lebih enak, memberi daripada menerima. Bukan masalah jumlah, ya, tapi masalah kerelaan. Yang ketiga, kenapa sebabnya orang semakin cuan di masa pandemi? Nah, yang ketiga, mereka men-switching bisnisnya, lari ke teknologi. Ya, semua teknologi mempermudah banyak hal, mulai dari segi produksi, distribusi, hingga marketing, semua lari ke sana. Dampaknya negatif terhadap sumber daya manusia yang ada. Mungkin bisa digantiin nanti. Manusia bisa diganti dengan teknologi, bisa, sangat mungkin. Sangat mungkin itu terjadi. Ada nggak? Sudah ada belum? Sudah ada, nanti saya akan jelasin di belakangnya. Sudah ada 3. Yang keempat adalah bersikap positif. PPKM darurat bukan bencana, oke? Tapi adalah sebuah riset atau sebuah reboot sebuah kehidupan. Ya, artinya di-reset semua ulang, di-reboot semua ulang. Nah, di-reboot, BOOT gitu loh, di-reboot ya, di-restart. Nah, di-reset. Nah, reset lah, sebenarnya lebih reset. Ya, bersikap positif. Jangan beranggap ini sebagai bencana. Ngelihatnya sebagai peluang. Wah, kalau ngelihatnya sebagai peluang, kacamatanya beda. Pagi hari bangun, udah nggak ngeluh, tidur lagi. Ya, jadi kadang-kadang saya juga sempat dengar quotes beberapa orang, ternyata orang malas itu nggak gampang juga ya, tidur bangun makan kan sudah laku ini beberapa minggu ini. Ternyata nggak enak juga ya, ternyata kayak gitu ya. Ternyata jadi orang malas pun juga bencana juga ya. Artinya apa? Bersikap positif waktu ada ini. Gimana caranya? Balik lagi ke awal, balik lagi yang kedua, balik lagi yang ketiga. Beli aset, berinvestasi, belajar teknologi, belajar inovasi, belajar apapun yang baru harus dipelajari. Ya, harus dipelajari.